Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala 5 September 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Yang kedua, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Dwi Wahyanto, putra almarhum Bapak Suwarno, atau kakak dari Penatua Edi Prabowo, Jalan Gereja RT 04 RW 1 Adiraja, meninggal pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di pemakaman Wisma Lerem Gendani Adiraja. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan. Yang ketiga, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Telah dilaksanakan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Dwi Andika Sukma Aditya, putra Bapak dan Ibu Sabat Kristianto Adiraja, dengan Saudari Elizabeth Yosi Kristanti, putri Bapak dan Ibu Yosua Carkum Majenang, pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GPI Sadabumi Majenang. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk keluarga baru ini. Kemudian yang keempat, informasi persembahan tanggal 29 Agustus 2021, baik persembahan mingguan, bulanan, khusus maupun mirunggan, dan persembahan pengadaan tanah dapat Bapak Ibu baca pada lembar yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala Minggu 5 September 2021. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah di tengah keluarga. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki panggilan beribadah pada Minggu pagi hari ini. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan berdiri dan bermazmur melalui Mazmur 125. Nyanyian Siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati.
Tetapi orang-orang yang menyimpan kejalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan kidung jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan yang merupakan perintah kasih, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah perintah untuk saling mengasihi
sudah mampu kita jalani dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam keheningan. Mari kita bersama mengungkapkan penyesalan kita, menyesali pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, karena perintah kasih-Nya belum mampu kita jalani. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika perintah kasih Tuhan berikan dan Tuhan percayakan untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Secara jujur ya Tuhan, kami belum mampu mewujudkan perintah kasih Tuhan. Bahkan seringkali kami menjalani pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, baik melalui tutur kata kami ataupun sikap hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon ampun-Mu. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 23. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Allah Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuni, kini terimalah berita anugerahnya yang terambil dari surat 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga yang demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 240A. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga.
Datanglah ya sumber rahmat. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh mendengar sabda-Mu, merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Titus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan dan mewujud nyatakan terang sabda Tuhan dalam laku kesehariannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada minggu ini, minggu pertama bulan September tahun 2021, diberi judul mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berbicara tentang kebaikan, tentunya kebaikan Tuhan bukanlah hal yang baru di telinga kita. Seringkali pernyataan tentang kebaikan Tuhan kita dengar bersama. Bahkan tidak jarang gereja senantiasa mengajak mendorong umat Tuhan untuk senantiasa meresapi, untuk senantiasa meyakini kebaikan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan. Meski demikian, meski kita senantiasa berhadapan dengan kebaikan Tuhan, tetapi mari kita akui secara jujur, ketika kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa diberikan dalam kehidupan kita, tetapi seringkali
Kita sulit, Bapak Ibu yang terkasih, sulit memahami ada tangan Tuhan, ada kasih dan kebaikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Karena apa? Karya Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan sering diberikan kepada kita, selalu diberikan kepada kita, tetapi tidak selalu sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Seringkali pula ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita harapkan, kita gagal menyelami di balik peristiwa kehidupan kita. Ada Tuhan yang bekerja, ada kebaikan yang dinyatakan atas kehidupan kita. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika peristiwa-peristiwa itu menyebabkan kita berduka, menyebabkan kita bersedih, menyebabkan kita merasakan derita dan kesulitan. Dan kalau kita hari ini belajar dari teks sabda Tuhan, monggo kita baca pelan Bapak Ibu. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Oleh LAI dibagi dua perikop, di mana kedua-duanya menunjukkan karya Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang awal, bagaimana Tuhan Yesus kemudian berjumpa dengan perempuan Sirofenisia yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus berkenan memberikan pertolongan kepada anak perempuannya yang menderita karena dirasuki oleh setan. Tetapi ketika perempuan Sirofenisia memohon kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan pertolongan, ternyata jawab awal Tuhan Yesus Kristus tidak seperti permohonan. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan Sirofenisia itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau hal ini perempuan Sirofenisia hanya mendengar sepintas, hanya berkutat kepada jawaban Tuhan Yesus Kristus, tentu perempuan Sirofenisia ini akan teramat kecewa. Perempuan Sirofenisia tidak akan pernah memahami kebaikan Tuhan. Tetapi dari perempuan Sirofenisia ada sebuah pembelajaran bagi kita, bagaimana bertekun di dalam permohonan, sehingga perempuan Sirofenisia ini pun berjumpa dengan kebaikan Tuhan Yesus yang nyata, yang menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit.
Adapun perikop yang kedua, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang membawa seorang yang bisu, gagap, dan tuli. Dan orang-orang yang membawa si gagap dan bisu ini memohon supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya, karena orang-orang meyakini tangan Yesus berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan orang gagap dan bisu tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketekunan, keyakinan dari perempuan Sirofenisia, dari orang-orang yang membawa si gagap dan bisu, berbuah rahmat Tuhan. Anak perempuan Sirofenisia sembuh dan dibebaskan, dipulihkan. Orang yang gagap dan bisu bisa mendengar dan bisa berbicara. Dan mereka betul menyatakan syukurnya atas genap kebaikan Tuhan tersebut. Dari sabda Tuhan kali ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Belajar senantiasa menghadirkan karya Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Menghadirkan kasih Tuhan sepanjang kehidupan kita secara utuh. Supaya apa? Ketika kita mengalami sesuatu yang di luar harapan, di luar pikiran kita tidak kemudian mudah mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan aku, bahwa kebaikan Tuhan sudah sangat jauh dari diriku. Tetapi kita tetap berada di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Mari kita pun belajar dari ketekunan perempuan Sirofenisia. Belajar dari kerelaan orang-orang yang membawa orang yang gagap dan bisu untuk memohon pertolongan Tuhan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, ketika hari ini kita diundang untuk senantiasa menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan. Yang pertama, mari kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita senantiasa kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terjebak pada waktu di mana kesulitan kita hadapi. Yang kedua, ketika kita menghadirkan karya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, mari kebaikan Tuhan senantiasa kita syukuri dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, mari pernyataan syukur kita nyatakan dalam seutuh hidup dan kehidupan kita. Caranya seperti apa? Bukan hanya tutur kata, bukan hanya doa, tetapi mari kita wujud menyatakan syukur kita seperti orang-orang yang merelakan dirinya bagi kebaikan untuk sesama. Orang-orang yang merelakan membawa orang gagap dan orang bisu untuk memperoleh rahmat Kristus. Sekali lagi,
Mari Bapak Ibu, kita hayati bersama undangan, ajaan senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan kebaikan kepada kita, menyatakan kasih dan rahmat kepada kita. Tuhan pula yang akan memampukan kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur melalui sabda Tuhan, sungguh kami boleh merasakan teguran ya Tuhan, karena seringkali kebaikan Tuhan belum mampu kami tanggapi dengan baik. Bahkan seringkali kami sulit untuk mengenali kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami, karena kebaikan Tuhan seringkali berbeda dengan angan dan harapan kami. Tetapi hari ini kami, Tuhan ingatkan, di dalam sepanjang kehidupan kami, kebaikan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup dan kehidupan kami. Selalu bersama dengan kami dan senantiasa Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk mampu memahami dan mengerti kasih dan kebaikan Tuhan itu. Hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam rahmat penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, yang hari ini masih harus berjuang melawan sakit yang diderita, kami percayakan sepenuhnya ya Tuhan kepada kekuatan dan belas kasih Tuhan. Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan. Tuhan berkati para medis yang bekerja. Tuhan berkati keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang karena sakit yang telah lama ataupun usia telah lanjut, harus menghadapi kelemahan fisik. Orang tua kami juga kami serahkan di dalam kasih Tuhan semata. Kami mempercayakan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan, di dalam persoalan, dan di dalam beban kehidupan yang menghimpit, hanya ke dalam pertolongan dan belas kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga kehilangan kepercayaan diri, biarlah Tuhan yang memulihkan. Kami percayakan pula ya Tuhan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, baik kami selaku orang tua, anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan, berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang telah Tuhan berikan pekerjaan, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki kehidupan keluarga, atau anak-anak kami yang sudah memasuki kehidupan keluarga. Secara khusus anak kami Andika dan Elizabeth yang telah Tuhan persatukan menjadi keluarga baru, kami percayakan sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Biarkanlah anak kami ini boleh mengarungi kehidupan berkeluarga
dalam damai sejahtera Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah keutuhan berkat dan rahmat-Mu, biarlah senantiasa mampu mengucap syukur atas segala hal. Dan biarkanlah gereja Tuhan di tempat ini boleh senantiasa menyatakan kebaikan, boleh menyatakan syukur dalam kepedulian kepada kehidupan yang Tuhan percayakan. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dan kami kerjakan, biarlah semata-mata bagi kemuliaan dan kemasyhuran nama Tuhan. Negara kami yang tercinta juga sepenuhnya ya Tuhan kami serahkan di dalam rahmat Tuhan sendiri. Di tengah berbagai persoalan yang harus diselesaikan, di tengah bangsa ini menghadapi berbagai kesulitan, kami meyakini ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas negara kami. Biarlah negara ini boleh tetap menjalani kehidupan di dalam persaudaraan yang sungguhnya. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam rahmat dan berkat Tuhan pula, baik presiden sampai jajaran terbawah, anggota TNI Polri, tim gugus COVID-19, para medis yang bahu-membahu berupaya untuk menanggulangi paparan COVID-19. Semuanya itu ya Tuhan, kami percayakan kepada campur tangan Tuhan. Ampunilah segenap pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 302. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ku beri persembahan. Kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan ketika kita mendengar panggilan dan seruan perutusan kepada kita. Nyanyian Kidung Jemaat 365B, mari kita nyatakan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan, ambil hidupku. Jemaat yang terkasih, mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin.